Pa, panggil Erlan. Paul menghembuskan nafas beratnya. Ada hal yang tidak perlu kamu tahu, Erlan. Mama sengaja menyembunyikan identitasnya supaya kamu dan Angela bisa hidup dengan tenang. Dahi Erlan berkerut tipis. Dia menunggu apa yang ingin papanya ungkapkan. Jika kamu mengatakan soal Kiara yang berurusan dengan seorang mafia, sebaiknya kamu jangan ikut ke dalamnya. Dunia gelap para mafia itu sangat kejam, Erlan. Papa tidak ingin terjadi sesuatu apapun padamu atau Angela. Sebuah jawaban yang tak memuaskan bagi Erlan. Seandainya Paul tahu, Angela bahkan sudah masuk ke dalam kehidupan para mafia. Memang benar, berurusan dengan para mafia itu berbahaya, tapi Erlan akan lakukan apapun untuk melindungi dua wanita tercintanya, Kiara dan Angela, meski harus berhadapan dengan mafia berdarah dingin sekalipun. Mungkin saja Lucio sengaja menyembunyikan Kiara supaya para mafia itu berhenti mengejar Kiara, ucap Paul lagi. Lalu apa Papa benar-benar tak ingin memberitahuku soal orang tua Kiara atau bahkan mengenai identitas Mama seperti yang Papa singgung tadi? Tanya Erlan. Paul menggeleng. Tapi aku pandai berkelahi, Pak. Papa tahu kalau sejak kecil Mama memaksaku supaya aku bisa menembak dan mendalami ilmu bela diri. Erlan masih ingin tahu semuanya. Paul menarik nafas beratnya lagi. Dia tetap menggeleng. Kalau tak ada lagi yang ingin dibicarakan, Papa mau melanjutkan istirahat. Papa baru saja minum obat dan rasanya sangat mengantuk. Erlan akhirnya membiarkan Paul beranjak dari kursi menuju ke ranjang. Miami Beach, keadaan yang berbeda daripada di New York City. Angela sungguh menikmati gaya Lucio melawan ombak. Pria itu berdiri begitu gagah di atas papan seluncur, apalagi kala ombak besar datang. Angela selalu berteriak dan bertepuk tangan. Panas juga. Angela melihat ke belakang, mencari sesuatu yang bisa dia minum untuk menghilangkan dahaga. Nona ingin minum? Tawaran anak buah Lucio membuat Angela terjingkat. Astaga, kalian datang dari mana? Angela menyentuh dadanya karena terkejut. Perasaan sejak tadi tidak ada orang-orang seperti kalian berdua. Pengawal itu hanya menunjukkan raut datarnya. Kami sejak tadi menjaga Nona Angela. Angela mengangguk. Dia memperhatikan pakaian formal yang digunakan oleh dua pengawal itu. Apa kalian tidak punya baju lain? Bisa-bisanya di pantai yang panas begini, kalian masih memakai jas lengkap. Lihatlah, bahkan sepatu mengkilap kalian berubah jadi berpasir. Dua pengawal itu sama-sama melihat. Sudahlah, aku ingin mencari kelapa muda. Angela mengibaskan tangannya, kemudian mulai menjauh dari bibir pantai menuju ke deretan penjual erit di seberang sana. Kami bisa memesankannya, Nona. Nona cukup duduk di kursi yang tersedia, ujar salah satu pengawal. Aku ingin cari sesuatu juga. Lagi pula ada kalian yang menjagaku. Angela terus berjalan menjauh dari Lucio, kemudian menunjuk ke penjual kelapa muda supaya pengawal membelikannya. Saat Angela duduk di batu besar bawah pohon, dia melihat ada lokasi bermain di sana. Wanita itu memegang kalung yang Lucio berikan padanya saat di kapal pesiar. Bibirnya tersenyum karena memiliki sebuah ide. Ini tak akan membahayakanku, gumamnya senang. Angela beranjak menuju lokasi di mana permainan itu menyuguhkan banyak hadiah bagi siapa yang berhasil menyelesaikan misi. Hai, ini bagaimana supaya aku bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini? Angela bertanya pada petugas di sana. Wanita itu berdiri di depan etalase. Ada berbagai macam aksesoris yang bisa dimiliki secara gratis. Nona bisa menyelesaikan misi sesuai dengan hadiah yang ingin Nona miliki. Tapi kalau gagal,
Nona harus membayar 5 koin dengan harga yang tertera di sini, jawab petugas pria itu. Angela mengangguk. Dia pun melihat-lihat aksesoris di etalase. Ada pula di meja depan sana boneka besar juga aksesoris yang lebih besar lagi. Aduh, apa ya? Angela nampak bingung memilih. Kalau Nona mau hadiah paling sederhana, ada gelang tali keberuntungan. Petugas menunjuk ke arah aksesoris gelang tersebut. Kalau aku memilih ini, apa yang harus aku lakukan? Anda harus bisa menebak satu saja kaleng yang ada di depan sana. Angela mengikuti arah yang ditunjuk oleh petugas. Anda hanya memiliki 3 kesempatan, ujar petugas lagi. Menembak? Angela teringat. Kala itu Lucio menjadikannya papan sasaran tembakan yang membuatnya begitu ketakutan. Apa aku bisa menembak? Tapi aku harus memberikan sesuatu untuk Lucio. Angela kembali melihat ke gelang tali di etalase. Warnanya ada merah, hitam, coklat, dan hijau. Terdapat simpul yang kalau ditarik ujungnya bisa mengatur berkecil lingkar gelang. Gelang itu berpasangan, jadi kalau berhasil bisa mendapat 2 sekaligus. Tapi masalahnya, apa Angela bisa? Wanita itu menoleh ke belakang. Dia bisa melihat Lucio yang sedang mencarinya di seberang, sedangkan ada pengawal yang terus menemaninya. Karena ini kejutan, Angela tak mau Lucio tahu. Dia pun mengangguk setuju. Aku mau, nanti aku ingin gelang berwarna hitam ini. Angela mengetuk etalase menunjuk ke hadiah yang dia incar. Baik, ini senapannya. Tangan Angela sedikit bergetar saat menerima senapan yang nampak asli itu. Hanya peluru karet, Nona. Anda tak akan bisa melenyapkan siapapun meski meleset ke tubuh saya, ujar petugas sedikit bercanda. Oke, aku coba. Angela mencoba memfokuskan, tapi pikirannya justru teringat saat Lucio membantunya menembak kepala manusia. Aku harus bisa. 1 tembakan gagal, 2 tembakan selanjutnya gagal. Nona, Anda perlu bantuan. Pengawal yang sejak tadi menemani pun ingin membantu. Angela menggeleng. Kalau aku kalah, kamu bayar koinnya ya. Baik, Nona. Sang pengawal mundur lagi, membiarkan Angela mencoba. Tembakan ketiga gagal, keempat, keenam, ke-8 sampai ke-12. Nona mau minum dulu, tawar pengawal yang baru saja bergabung, membawa kelapa hijau yang sudah diberi es dan sedotan. Angela mengusap dahinya yang berkeringat. Dia lalu menyeruput air kelapa hingga tenggorokannya kembali segar. Kemudian dia mulai menembak lagi sampai 17 tembakan. Ye, aku berhasil! Angela melonjak gembira karena akhirnya dia bisa menembak salah satu kaleng di sana. Nona, hati-hati, jangan loncat-loncat. Pengawal memperingati kalau Angela sedang hamil. Iya, aku terlalu senang. Angela buru-buru menunjuk hadiah yang dia inginkan. Apa aku bisa menambahkan 2 inisial di tengah gelang ini? Angela kini justru tertarik pada pernik kecil berbentuk huruf. Kalau Anda mau, Anda harus. Petugas itu berhenti berucap karena pengawal di belakang Angela memberi kode supaya dia berikan secara percuma. Awalnya petugas itu enggan menuruti. Dia tentu tak mau rugi, tapi pengawal menunjukkan beberapa lembar dolar tanpa Angela ketahui. Bagaimana? Aku sudah bekerja keras. Apa kamu tidak mau memberiku hadiah lain? Angela nampak memelas. Kalau begitu baik, Anda ingin inisial dengan huruf apa? Huruf L dan A berpasangan. Angela sangat senang melihat gelang itu dipasang pernik berisi 2 huruf L dan A di kedua gelang. Setelah selesai, dia lalu bergegas menuju ke lokasi di mana Lucio sedang mencarinya tadi, hingga dia menemukan pria itu baru selesai berganti pakaian dan mendekat padanya. Dari mana saja? Tanya Lucio. Angela hanya senyum-senyum.
dan menyembunyikan paper bag kecil di belakang punggungnya, membuat Lucio memicingkan matanya, tapi dia tak peduli. Sudah lewat jam makan siang, kita kembali ke resort. Lucio berjalan lebih dulu, Angela pun mengikuti dari belakang. Lucio, aku sudah membuat video tadi, kamu mau melihatnya? Angela menyodorkan ponsel milik Lucio. Pria itu menoleh meraih ponsel miliknya, tapi netranya justru melihat Angela menenteng paper bag kecil. Apa itu? Tanya Lucio tanpa menghentikan langkahnya. Nanti aku beritahu kalau sudah di resort. Lucio nampak tak peduli. Dia kembali memandang ke depan. Apa ini? Tanya Lucio saat Angela menyerahkan paper bag padanya. Pria itu bahkan belum sempat menutup pintu kamar, tapi Angela sudah lebih dulu menyodorkan pemberiannya pada Lucio. Buka, pinta Angela dengan wajah penuh antusias. Dia bahkan menyatukan kedua tangan di depan dadanya, menatap wajah Lucio yang sedikit terkejut. Lucio lebih dulu menutup pintunya, kemudian membuka isi paper bag mini itu. Dahinya berkerut, sembari menarik dua benda dari dalam. Benda apa ini? Itu adalah gelang keberuntungan, jawab Angela masih saja tersenyum, menunjukkan deretan gigi putihnya. Lucio membolak-balikkan gelang itu. Dia memang sudah tahu perihal Angela yang sedang berusaha mendapatkan hadiah dari permainan tadi. Pengawal sudah menceritakan semua, termasuk berapa koin yang harus pengawal bayar dan berapa kali Angela gagal menembak. Lucio pun sempat menggerutu, bagaimana bisa mengeluarkan banyak koin hanya untuk sebuah gelang murahan. Tapi melihat binar semangat di mata Angela, Lucio rasa harga koin itu sangat tak sepadan. Aku sudah susah payah menembak Lucio, kamu harus memakainya. Senyuman Angela perlahan berubah jadi ekspresi cemberut, sebab Lucio nampak tak berminat. Kau bilang gelang keberuntungan, tapi keberuntungan apa lagi yang perlu aku dapatkan? Hidupku selalu penuh keberuntungan, ujar Lucio menunjukkan apa yang dia genggam. Angela mencibir, jangan sombong, anggap saja itu adalah gelang penuh doa. Aku mendoakan semoga kamu selamat dalam setiap pertempuran. Bibir wanita itu kembali tersenyum. Lagi pula, kamu memberiku kalung, aku juga ingin memberimu sesuatu. Kamu memintaku memberi kejutan yang tidak membahayakan diriku kan? Jadi aku berikan itu untukmu, lanjut Angela. Tanpa sadar, Lucio tersenyum samar memandangi gelang dalam genggamannya. Hei, kenapa pipimu merona? Kamu tersentuh dengan pemberianku, goda Angela memiringkan wajahnya, menatap wajah Lucio lebih dekat lagi. Lucio mendeham untuk mengembalikan ekspresinya seperti semula. Ini terlalu murahan, ujarnya. Kalau begitu aku berikan saja pada Noah. Angela menarik gelang itu dari tangan Lucio, tapi Lucio segera merebut gelang itu lagi. Aku hanya bilang murahan, bukan berarti tidak menerimanya, ucapnya sebelum Angela mengajukan protes. Lucio pun memberikan tangan kirinya, di mana ada jam branded termahal yang melingkar di sana. Pakaikan, titah Lucio datar. Bibir Angela seketika melebar dan mengangguk penuh antusias, memasangkan satu gelang ke tangan kiri Lucio. Cocok juga walau bersebelahan dengan jam kerenmu itu, puji Angela. Lucio kini berganti menarik tangan kanan Angela, lalu memasangkan satunya. Sudah? Tanya Lucio. Kan cantik sekali,
apalagi ada huruf L yang artinya Lucio, sedangkan A artinya Angela. Kalau begitu, aku ingin difoto dulu. Angela menengadahkan tangannya. Lucio paham. Dia menyerahkan ponselnya pada Angela, lalu membiarkan Angela menggenggam tangan kirinya hingga sepasang gelang berwarna hitam itu bersebelahan. Baru kemudian beberapa foto diambil. Lucio membiarkan Angela terus berdendang sembari memandangi foto-foto mereka di ponsel Lucio sampai situasi itu tergantikan oleh makan siang yang sudah datang. Kamu tak mengajakku makan siang di restoran atau lantai bawah gitu? Tanya Angela membiarkan pelayan resort menata menu makanan di atas meja kamar. Malas, jawab Lucio. Angela tak banyak protes. Dia dan Lucio menghabiskan makan siang tanpa kendala. Besok pagi kita pulang. Apa kamu inginkan di Miami sebelum kembali ke New York? Tanya Lucio setelah mereka menyelesaikan makan. Angela masih kekenyangan, mengusap perutnya sembari bersandar malas di sofa. Kamu yakin mengajakku kemanapun? Sejak kemarin aku ingin keluar, tapi kamu sibuk sekali. Aku seperti terpenjara di kamar ini, jawab Angela. Lucio duduk di samping Angela. Dia menoleh ke arah wanita itu. Aku hanya sibuk dari pagi sampai sore. Bahkan kita sudah bermalam di kapal pesiar sesuai kemauanmu. Kemudian seharian ini di pantai, lalu bermain apa yang kamu inginkan. Kamu masih bilang terpenjara. Angela meringis lebar. Sudahlah, lupakan. Aku ingin memanfaatkan kebaikanmu, karena sewaktu-waktu kamu bisa berubah jadi singa lagi. Jadi aku ingin jalan-jalan sepuasnya malam ini. Angela benar-benar mengambil kesempatan di mana Lucio membebaskan dirinya malam ini. Kemanapun, ya kemanapun. Pertama, Angela puas mengajak Lucio menonton film di bawah langit Miami, Soundscape Park, cara menonton di luar ruangan. Selanjutnya mereka jalan-jalan di Miami Design District untuk melihat galeri seni. Kini Angela menarik tangan Lucio keluar dari mobil. Seketika mereka berhenti di Bayside Marketplace, tepi Teluk Biscayne. Lucio, foto sebelah sini, seru Angela melambaikan tangannya dan bergaya di pagar teluk yang langsung menampilkan banyaknya kapal di sana. Lucio menggaruk pelipisnya. Baru pernah dia ditarik ke sana kemari oleh orang lain, apalagi seorang wanita. Bukan hanya itu, Angela berulang kali meminta Lucio memotretnya atau foto berdua. Kamu tidak ikhlas ya senyumnya, seru Angela lagi saat mereka foto bersama. Sudah? Tanya Lucio. Angela menggeleng. Aku ingin membeli sesuatu di lantai 2, ucap Angela. Oke, asal kamu ingat tugasmu nanti malam, ujar Lucio melihat ke arah lain. Angela menekuk ludahnya cukup berat. Dia pura-pura tak mendengar dan kembali menarik tangan Lucio. Angela memang banyak bicara, bukan hanya sekarang. Sejak dulu kalau Angela jalan bersama Lucio, Erland, dan Kiara, Angela tetap mendominasi pembicaraan. Angela kini sudah mengantongi 2 buah shell, satu berwarna orange, satunya berwarna biru tua. 2? Untuk siapa? Tanya Lucio memperhatikan Angela yang baru saja menarik sebuah paperback putih. Kemudian mereka berjalan meninggalkan kasir. 1 untuk Bibi Matea. Bagi aku, Bibi Matea adalah satu-satunya temanku di dalam mansion, jawab Angela. Satunya untuk pria yang sangat aku cintai. Dia adalah cinta pertamaku, meski dia pernah menyakitiku. Jawaban Angela membuat Lucio menatap paperback itu dengan sorot tak suka. Noah,
Lucio memikirkan pria itu. Siapa lagi kalau bukan Noah, pria yang Angela cintai? Kau tidak memberikannya padaku. Aku suamimu, ujar Lucio dengan nada sedikit ketus. Angela menggenggam tangan kiri Lucio, menyelipkan kelima jarinya di antara jari lainnya, kemudian mengangkatnya. Aku sudah membelikanmu ini, saut Angela, tapi apakah pantas kamu memakai uangku untuk membelikan barang pada pria lain? Dahi Angela berkerut menatap Lucio. Kamu sedang memikirkan apa? Tidak, jawab Lucio memandang ke arah lain. Aku ingin sekali membelikan papa hadiah, karena ibuku sudah di saat mama ulang tahun. Hadiah aku berikan pada papa, apalagi sebentar lagi musim salju. Papa pasti membutuhkan syal hangat, ungkap Angela dengan sorot penuh kerinduan. Pria itu pun menghentikan langkahnya ketika mereka sudah berada di bagian luar Bayside Marketplace, kemudian menatap Angela. Meski papa sering jahat padaku, aku tetap menyayanginya, Lucio, lanjut Angela, seolah menyangka kalau Lucio terkejut sebab Angela masih peduli pada Paul. Ya, aku tahu, Lucio menjawab seadanya. Lalu apa aku boleh menemui papa walau satu kali? Tanya Angela penuh harap. Lucio diam. Kalau tidak boleh ya sudah, aku minta ini dipaketkan lalu dikirim padanya. Angela tak mau mengganggu suasana hati Lucio yang saat ini sedang baik padanya. Kau tak akan kabur kalau aku mengizinkanmu, tanya Lucio memastikan. Angela tersenyum begitu manis, mengeratkan genggamannya. Bagaimana aku bisa kabur? Sekalipun aku melakukannya, bukankah kamu akan selalu bisa menemukanku? Sebegitunya tak ingin kehilanganku ya? Aku hanya tak mau anakku dibawa kabur olehmu, jawab Lucio tanpa menatap Angela. Dia lalu kembali memberi sorot hangatnya pada wanita itu. Angela menunggu apa yang ingin Lucio katakan. Bisakah aku mengubah rencanaku? Dahi Angela berkerut saat mendengar pertanyaan aneh Lucio. Apa? Aku ingin kamu tetap di sampingku.